Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Voice Horror. Di segmen kali ini, saya akan menceritakan tentang perjalanan mencekam di jalur angker Solok, Padang yang dialami oleh seorang anak dan ayahnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita horor-horor lainnya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Cerita horor pengalaman mencekam melewati jalur angker ini tidak akan pernah dilupakan oleh seorang wanita. Kita sebut aja namanya Ani. Ani tak pernah membayangkan seandainya perjalanannya ketika itu menjadi perjalanan panjang yang tak berujung di jalur angker. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 2017 silam, sekiranya pukul jam 10 malam, Ani melihat jam di layar gawainya. Mobil yang ayahnya kendarai bersamanya tengah melaju dalam perjalanan di jalur Solok menuju Padang. Malam itu udara di luar sangat dingin. Jalanan sangat sepi. Gelap, tidak ada lampu penerangan sepanjang jalan. Hanya cahaya lampu mobil yang mereka tumpangi yang memecah kegelapan. Ani yang tadinya ingin beristirahat sejenak menjadi takut untuk membiarkan ayahnya menyetir sendiri. Ditambah di luar hujan mulai turun. Ayah cukup sulit untuk melihat situasi jalanan saat malam hari, apalagi ditambah guyuran hujan. Selain karena penglihatannya yang mulai kurang jelas, tentunya karena memang tidak ada pencahayaan lampu jalanan sama sekali. Ani membuka gawainya untuk melihat Google Map. Sementara di luar hujan turun kian deras. Ayahnya beberapa kali melihat kaca spion mobil seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintasi di jalanan ini. Namun nihil. Malam itu benar-benar sepi mencekam. Pepohonan di kiri kanan jalan seolah membawa perjalanan kami semakin dalam menuju kegelapan. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kami melewati jalan yang penuh pohon-pohon besar di kiri dan kanan. Sementara di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Karena mereka berdua, Ani merasa harus tangkas menghadapi situasi apapun malam itu. Ayahnya yang berulang kali mengeluh akibat rabun membuatnya sedikit cemas. Namun mereka merasa sedikit lega. Tidak lama dari itu, terlihat dari kaca spion ada seberkas cahaya lampu yang mulai menyusul mobil yang mereka kendarai. Semakin dekat dan mereka bisa melihat itu sebuah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul, sebab dari awal bisa memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain selain mobilnya ayah. Tiba-tiba, sering terang sekali. Mobil Innova putih menyalakan lampu yang terang sekali. Itu membuat ayahnya sedikit terbantu untuk melihat jalanan di depan yang diselimuti kegelapan. Ayah memacu mobil mengikuti mobil itu yang menyalip. Selama 10 menit, mereka mengikutinya. Ani merasa sesuatu yang aneh. Matanya terasa berat untuk tetap terjaga. Namun Ani berusaha untuk melawannya. Sementara ayah terlihat tetap berusaha membuntuti Innova putih itu. Samar-samar Ani melihat mobil di depan belok ke kiri. Sebelum Ani benar-benar tak kuasa menahan kantuk yang menggelayut, Ani cepat-cepat mencegah ayah untuk ingin turun membanting setir mobilnya ke kiri, mengikuti mobil yang di depan mereka. Tak menginjak pedal rem, dia tergelagap. "Ayah mau kemana? Kita mau pulang kan?" kata Ani. "Lurus aja ya, tidak ada jalanan belok di sini." Ani sangat ingat jalanan di sini. Tidak ada simpang, hanya ada jalanan lurus saja. Ani melihat Google Map untuk kembali memastikan. Raut wajah ayah terlihat sedikit pucat. Ani mencoba menenangkannya. Ani kembali meyakinkan bahwa tidak ada persimpangan di jalan ini. Lalu Ani mengambilkan minum air mineral dari dalam tas yang masih tersisa setengah. Kebukakan tutupnya lalu kusadarkan untuk ayah. Di luar sana hujan masih turun dengan derasnya. Kegelapan malah mengepung mereka. Ditambah kabut putih yang menyelimuti, membuat malam itu benar-benar kian mencekam. Sesaat kemudian bulu kuduk Ani berdiri ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari balik pepohonan. Sesaat kemudian suara tangisan itu berubah jadi jeritan yang bikin nyalinya menciut. Suaranya melengking memecah keheningan malam. Ani menengok raut wajah ayah. Ani merasa dia juga mendengarnya. Bergegas, ayah kemudian menancap gas membawa mobil meninggalkan tempat itu. Setelah agak tenang, ayah melihat wajahnya. Ani menengok raut wajah ayah. Ani rasa dia juga mendengarkannya. Bergegas, ayah kemudian menancap gas membawa mobil. Mereka meninggalkan tempat itu. Setelah agak tenang, ayah melihat wajahnya Ani.
Kamu lihat kan tadi ada mobil yang belok ke kiri? Tanya ayah. Ayah cuma mau memastikan kalau mobil Innova itu ke arah kiri. Ani menganggukkan kepalanya. Ani memandang raut wajah ayah yang tadinya santai kini berubah menjadi gelisah dan takut. Tidak seperti biasanya dia bersikap seperti itu. Ayah mengelus dadanya. Suasana hening sejenak. Udara di dalam mobil terasa gerah, sekalipun pendingin tetap menyala. Suara jeritan perempuan yang masih terngiang memacu detak jantungnya hingga tubuhnya terasa panas dingin. Ayahnya Ani tidak tahu kenapa ingin mengikuti mobil itu. Ayah merasa seperti setengah tidak sadar. Jika Ani tidak menghentikan ayah, mungkin mereka sudah di dalam yang berbeda saat ini. Sontak bulu tengkuknya berdiri setelah mendengar pernyataan ayahnya. Walaupun Ani sebenarnya sudah tahu karena hafal jalan ini, tapi itu adalah pengalaman horor pertamanya. Ani belum pernah mengalami hal menyeramkan semacam ini sebelumnya. Ani sangat bersyukur sekali merasa Tuhan masih menyayanginya dan ayahnya pada malam itu. Jujur tidak ada yang bisa Ani katakan pada malam itu. Ayah juga menceritakan bahwasannya jalanan yang tadi mereka lalui adalah jalan angker. Setelah Ani cari tahu, memang benar jalanan dari Solok menuju Padang itu dikenal angker. Konon sudah banyak memakan korban. Korban di sana rata-rata sepasang kekasih atau perempuan dan laki-laki. Adapun kasus seperti masuk jurang, kecelakaan, hingga hilang kendaraan dilahap oleh jalanan yang baru saja Ani dan ayahnya lewati. Mulai hari itu Ani tidak pernah mau dan tidur ketika dalam perjalanan sebab traumanya malam itu. Jalanan dari Solok menuju Padang memang melewati hutan yang kiri kanannya terdampar tebing dan jurang yang dalam. Selama perjalanan tidak ada tikungan maupun simpang, jadi hanya ada jalanan yang lurus. Nah guys, gimana tuh ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum pamit, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita horor-horor lainnya.